Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat petani sawit dimanapun berada. Kali ini saya akan menunjukkan performa tanaman dari PPKS 540 NG yang saat ini sudah berumur 4 tahun. Kita lihat potensinya, produksinya cukup luar biasa. Nah, ini rata-rata BJR-nya, berat tandanya rata-rata, katakanlah kita minimal terkecilnya sama rata-rata yang kecil itu adalah 5 kilo. 5 kilo per tandan beratnya. Ada juga yang 6, ada yang sampai 8. Kita ambil rata-ratanya 5. Nah, kuncinya dari mana kita supaya dapat BJR-nya seperti ini? Itu yang bolak-balik kita sampaikan adalah dengan kastrasi. Kastrasi adalah kunci utama kesuksesan dalam untuk meraih produktivitas yang maksimal pada masa panen pertama. Masa sebelum panen TM1 itu biasanya masih belajar, tapi optimalnya maksimalnya saat inilah yang masuk TM1 atau umur 4 tahun. Nah, seperti ini pemirsa performanya dari 540 NG PPKS yang sudah berumur 4 tahun. Ini cukup luar biasa pemirsa. Kita lihat lagi yang lain. Seperti ini. Nah, ini yang kurang apa aja, pohonnya agak di bawah kecil aja sudah buahnya banyak. Nah, ini pemirsa, tuh lihat, cukup luar biasa. Kita lihat berapa sih potensinya daripada 540 NG ini umur 4 tahun di masa panen umur TM1. Kita lihat, kita hitung sama-sama produksi potensinya buahnya, macam mana cara menghitungnya. Kita lihat tandan yang ada. Kita ambil bagian sebagai wilayah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tandan yang kelihatan. Kalau kita kali duanya itu antara 14 ke 15 tandan per dalam satu pohon ini. Jumlah tandannya 14 tandan satu pohon satu semester. Kita kalikan 2. Artinya apa? Dalam setahun itu ada 2 semester, semester 1 dan semester 2. Kalau tadi semester 1 14 tandan, maka semester 2 ada kali 2-nya, atau rata-rata adalah 28 tandan lah. Optimalisasinya per tahun jumlah tandan per kelapa sawit ini. Jadi kita tadi dapat angka ya, 28 tandan per tahun per pokok. Kita kalikan BJR tadi rata-rata adalah 5 kilo. 5 kilo berarti kita kalikan lagi dengan jumlah pohon per hektar di sini, kita pakai yang terkecil ada 140 hektar, 140 pokok per hektar dengan SPA tadi dalam 1 hektar. Nah, kalau kita kalikan per hektarnya tadi, berapa sih potensi yang didapatkan dalam 1 hektar pada masa TM1 yang saya bilang kemarin itu? Rupanya pada 540 NG PPKS ini membuktikan di atas 15 ton per hektar kita dapat pada masa TM1. Nah, cukup luar biasa pemirsa. Siapa yang tidak tertarik dengan kebun yang masa panen pertama masa umur 4 tahun ini sudah bisa mencapai 15 ton minimal itu loh, itu minimal. Kita lihat potensinya seperti ini pemirsa, minimal itu 15 ton per hektar. Nah, kuncinya tadi di mana? Selain tadi kastrasi, juga pupuk juga harus sebagai pendukung, pupuk yang juga sebagai utama. Kenapa? Biaya dari pemupukan daripada pengguna sawit itu 70% dari total biaya dalam kebun sawit kita. Jadi 30% itulah biaya perawatan. Nah, selain pupuk tadi, bagaimana pupuknya Pak? Dari mana caranya? Kita ikuti rekomendasi daripada PPKS yang sudah ahlinya mengeluarkan ini ya, pupuk tadi. Jadi kita tidak boleh jangan pelit-pelit dengan tanaman sawit kita, karena sawit ini juga makannya supaya produktivitas tinggi itu dari pupuk. Pupuklah yang mendukung pertama kalau memasuki buah yang macam ini. Cukup luar biasa pemirsa. Potensinya cukup mengembirakan. Nah, juga di perawatan lainnya ada apa? Hama penyakit. Terutama serangan hama oriktes. Hama oriktes juga bisa menghambat masa panen kita setahun kalau kita tidak serius dalam menanganinya. Nah, ini kuncinya. Bagaimana caranya petani untuk mendapatkan potensi di atas 15 ton per hektar untuk produktivitas tanaman kelapa sawit masih panen masa 4 tahun umurnya.
Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi inovasi, motivasi untuk petani sawit kita. Bagaimana caranya membentuk kebun agar supaya mendapatkan potensi yang diharapkan seperti ini. Nah, ini seperti ini aja rata-rata dia sudah 3 tandan, 6 tandan, 12 tandan 1 tahunnya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi untuk sahabat petani sawit agar tetap semangat dalam merawat kebunnya. Kita doakan mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang kita anjurkan, insya Allah mudah-mudahan petani paham dan melaksanakan kuncinya apa yang menjadi aturan yang berlaku di kebun sawit kita untuk para petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.